Pemirsa, sengarut masalah beras di negeri ini kembali terulang. Gangguan pada pasokan beras sehingga membuat harga beras naik kerap menjadi persoalan di tengah masyarakat. Ada sejumlah faktor termasuk hama, cuaca, dan El Nino yang berkontribusi pada ketidakstabilan harga beras. Selengkapnya dalam laporan utama, hama dan cuaca ancam beras kita. Visual kerumunan massa yang Anda lihat di layar ini bukanlah antrian warga yang hendak mengambil bantuan sosial. Ini adalah gambaran nyata tentang betapa sulitnya masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Mereka terpaksa berdesak-desakan, bersusah payah mengantri demi membeli bahan pangan yang harganya sudah tidak masuk di nalar. Situasi seperti ini nyaris terjadi di seluruh wilayah di tanah air, bahkan di daerah yang tak jauh dari sentra produksi beras. Mahal, lagi naik-naik terus harga beras teh. Dari mulai harga 12.000 sampai 12.500 sekarang sampai 17 yang medium. Kita lihat di pasaran memang sudah semakin meroket kalau saya bilang ya. Saya juga kaget karena dalam hitungan beberapa hari aja harga beras itu udah melonjak jauh. Harga fluktuatif naik turun kita sebagai pedagang nggak ngerti. Besok dijual sekian, 10.000 semuanya per liter. Besok tetapnya modal naik, dijual 10.000 pun kita masih nombok. Nah begitu, jadi artinya kita sebagai pedagang kayak ada kukusannya panjang banget. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, sepanjang bulan Februari ini saja, harga rata-rata beras medium maupun premium sudah naik 5-6%. Di pasaran, fluktuasi harga beras bahkan terjadi dalam hitungan hari dan makin tak terkendali. Lalu, apa sebenarnya yang membuat lonjakan harga beras sulit sekali diredam? Benarkah ini merupakan pola musiman seiring tingginya permintaan? Fenomena dari naiknya harga pangan, terutama beras, jelang Ramadan dan Lebaran ini tidak selalu dikaitkan dengan pola musiman. Oh, karena ada permintaan jelang Ramadan yang meningkat, kemudian harga menjadi fluktuatif, itu belum tentu. Karena kalau kita runut ke belakang, ada faktor dari biaya produksi tanaman pangan itu yang mengalami kenaikan. Karena apa? Karena salah satunya adalah BBM subsidi 2022 akhir itu harganya berubah menjadi lebih meningkat. Dan itu akan menjadi beban yang diteruskan dari mulai petani kepada retail kepada konsumen. Pupuk juga menjadi salah satu isu besar. Karena kalau ketersediaan pupuk, terutama yang subsidi terbatas, maka petani mau tidak mau, dia akan berpikir apakah dia harus menanam, tapi dengan membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Kalau itu dilakukan, maka diteruskan juga harga yang lebih tinggi ke penjualan gabah. Adu argumen soal mengapa harga beras mahal dan langka seakan-akan tak ada habisnya. Padahal Bulog terus mengklaim cadangan beras nasional masih sangat mencukupi. Tak tanggung-tanggung, pemerintah juga akan menggelontorkan 1,2 juta ton beras untuk stabilisasi harga dan pasokan. Namun jurus ini tampaknya belum mampu menekan harga beras yang hingga hari ini tetap melambung tinggi. Perlu ada pembenahan dari sisi hulu pertaniannya, sehingga masalah ini nggak selalu berulang. Di hulu pertanian, yang paling penting adalah mencegah alih fungsi lahan. Membenahi program misalnya food estate harusnya berkorelasi dong dengan kenaikan produksi dari tanaman pangan, entah beras ataupun alternatif pangan lainnya. Tapi kalau misalkan belum ada korelasi antara food estate dengan produktivitas tanaman pangan, maka program food estate-nya juga harus dievaluasi. Selain itu juga pupuk, penyaluran pupuk subsidinya juga angkanya harus ditambah, kalau perlu 50-100 triliun rupiah, sehingga petani betul-betul
mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, dan itu akan langsung berpengaruh pada musim panen raya berikutnya. Anomali cuaca seperti El Nino memang menjadi satu dari sekian banyak pemicu defisit beras nasional. Namun bukan berarti persoalan ini bisa diatasi dengan melakukan impor secara besar-besaran. Faktanya, impor selalu menjadi andalan dan konsisten dilakukan pemerintah setidaknya dalam 23 tahun terakhir. Lantas, mengapa persoalan beras tak pernah tuntas? Akar muasal dari masalah kebijakan impor ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana seolah pemerintah memperbolehkan impor tanpa memandang atau mempertimbangkan produksi dalam negeri. Jadi selama regulasi itu masih ada, maka bebas saja melakukan impor. Bahkan impor yang nggak berdampak, itu pun juga tetap dilakukan. Jadi perlu ada manajerial, tapi juga ada revisi dari beberapa produk hukum yang kemudian bermasalah di sisi masalah bahan pangan ini. Seolah-olah tak ada solusi, sengkarut masalah beras di negeri ini tampaknya terus berulang setiap tahun. Kelangkaan dan mahalnya beras tentu menjadi sangat-sangat ironis dengan predikat Indonesia sebagai negara agraris. Akar muasal dari masalah kebijakan impor ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana seolah pemerintah memperbolehkan impor tanpa memandang atau mempertimbangkan produksi dalam negeri. Jadi selama regulasi itu masih ada, maka bebas saja melakukan impor. Bahkan impor yang nggak berdampak, itu pun juga tetap dilakukan. Jadi perlu ada manajerial, tapi juga ada revisi dari beberapa produk hukum yang kemudian bermasalah. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk jangka pendek sekarang, ini pemerintah juga harus menggandeng pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran dari distribusi di daerah-daerah sentra penghasil beras, sentra-sentra produksi beras ini, untuk bisa langsung berkoordinasi ketika terjadi panen raya dengan daerah-daerah yang defisit stok berasnya. Lonjakan harga beras dan sejumlah komoditas pangan belakangan ini memang sudah sangat meresahkan. Yang lebih menyedihkan lagi, kenaikan harga nyatanya tidak serta-merta membuat petani sejahtera.